Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sida Putri dari kelas AA Akuntansi NIM 2111-2024-63, mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Aliyah, SE MSI, dan berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek penentuan harga pokok produksi di suatu perusahaan manufaktur. Di sini saya memilih usaha siomay pocok Pak Sular, di mana lokasinya berada di Pasar Ratu Jepara. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih akuntansi itu. Nah, akuntansi yaitu proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan. Ini menurut Abu Bakar A dan Wibowo. Kemudian ada juga yaitu pengertian di mana akuntansi itu suatu aktivitas jasa untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengklasifikasi atau menggolongkan dan mengiktisarikan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian di dalam akuntansi telah berkembang bidang-bidang khusus di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta peraturan pemerintah. Adapun salah satu contohnya yaitu yang telah mengalami perkembangan itu akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya atau cost accounting merupakan biaya yang menekan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri. Menurut Ursi, Milton F. dan Hammer menjelaskan bahwa istilah biaya telah dikembangkan selaras dengan kebutuhan para akuntan, ekonom, dan insinyur. Para akuntan mendefinisikan biaya sebagai suatu nilai tukar prasyarat pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Jadi biaya tidak dapat diartikan secara sederhana. Bagi akuntansi keuangan, biaya merupakan pengorbanan untuk dapat memperoleh sebuah barang atau jasa. Bagi akuntansi biaya itu mempunyai banyak maksud dan arti tergantung dengan cara ataupun penggunaannya. Oleh karena itu, biaya harus diklasifikasikan berdasarkan keperluannya. Jelaskan di awal tadi, kita akan membahas di perusahaan manufaktur. Jadi apa sih perusahaan manufaktur itu? Nah, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Untuk menghasilkan barang jadi tersebut, maka diperlukan proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi dinamakan biaya produksi atau biaya manufaktur. Kemudian jadi kita sebagai seorang akuntan harus dapat menguasai konsep dasar akuntansi, menyajikan laporan harga pokok produksi, dan juga menganalisis informasi biaya yang telah kita dapatkan. Jadi kita nanti ada membahas dua topik. Yang pertama kita bahas topik yang pertama dulu, ada akuntansi keuangan dan manajemen, pengertian akuntansi biaya, penggolongan biaya, metode pengumpulan biaya produksi, dan juga penentuan biaya produksi. Langsung saja kita membahas topik pertama, yaitu akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen. Oleh karena itu, sebelum membahas akuntansi biaya lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu perbedaan karakteristik dua tipe pokok ini. Yang pertama persamaannya. Persamaan yang pertama itu merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan, kemudian berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seorang untuk mengambil keputusan. Kemudian apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu pemakaian laporan akuntansi dan tujuan mereka itu berbeda, kemudian lingkup informasinya, fokus informasi, rentang waktu, kriteria bagi informasi akuntansi, disiplin sumbernya, isi laporan, dan juga sampai sifat informasinya itu berbeda. Kemudian kita membahas pengertian akuntansi biaya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang apa sih akuntansi biaya itu. Di sini juga saya akan menjelaskan kembali apa sih akuntansi biaya itu. Nah, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatannya adalah biaya. Itu pengertian dari Kurnia Ekasari dan teman-temannya. Kemudian proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan, yaitu untuk pihak ekstern perusahaan atau pihak intern perusahaan. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu penentuan cost produk, yang kedua pengendalian biaya, dan yang ketiga pengambilan keputusan khusus. Selanjutnya yaitu penggolongan atau klasifikasi biaya, yaitu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Ditentukan atas dasar apa? Nah, ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak kita capai dari konsep akuntansi, yaitu different cost for different purpose. Nah, itu yaitu harga yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Penggolongan biaya ini ada 5, yaitu yang pertama ada objek pengeluaran, yang kedua ada fungsi pokok dalam perusahaan, dan selanjutnya hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian ada perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, kemudian yang terakhir itu jangka waktu manfaatnya. Nah, yang pertama itu objek pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar dari penggolongan biaya tadi. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar, seperti itu.
Penggolongan yang kedua yaitu fungsi pokok dalam perusahaan, dibagi menjadi 3, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Pembagiannya menjadi 3. Yang pertama menurut objek pengeluarannya, biaya produksi yaitu biaya bahan baku atau BBB, kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTK, dan kemudian BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian menurut biaya utamanya atau prime cost-nya yaitu BBB dan BTKL. Kemudian menurut biaya konversinya atau conversion cost yaitu BTKL dan BOP. Kemudian biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk tadi. Lanjut, penggolongan yang ketiga menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiaya ada 2, yaitu biaya langsung BBB dan BTK, kemudian biaya tidak langsung yaitu BOP. Nah, penggolongan yang keempat yaitu perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dibagi menjadi 4, yaitu biaya variabel yang termasuk itu BBB dan BTKL, kemudian biaya semi variabel yaitu biaya listrik dan air, kemudian biaya semi fix yaitu merupakan biaya perbaikan mesin, kemudian yang terakhir biaya tetap yaitu merupakan gaji direktur produksi. Nah, yang terakhir penggolongannya menurut jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure, dan yang kedua yaitu pengeluaran pendapat atau revenue expenditure. Selanjutnya pembahasan kita yang keempat yaitu metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama ada proses produksi berdasarkan pesanan. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan mengumpulkan biaya produksinya dengan metode cost pesanan. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi massa, yaitu perusahaan yang proses produksinya berupa produksi massa mengumpulkan biaya produksinya dengan metode cost proses. Jadi yang pesanan itu menunggu pesanan datang baru kita membuat. Nah, yang produksi massa atau proses itu kita menyediakan terlebih dahulu, jadi kalau ada beli ya di pesanan, nggak ada ya kita tetap membuat persediaan tersebut. Topik kita yang terakhir dari topik pertama yaitu metode penentuan biaya produksi. Ada 2 yaitu full costing dan variable costing. Di metode full costing, biaya produksi yang diperhitungkan dalam penentuan kos produksi adalah BBB, BTK, dan BOP, baik yang berperilaku tetap maupun yang berperilaku variabel. Kemudian yang kedua itu metode variable costing, yaitu di mana biaya produksi yang diperhitungkan dalam penentuan kos produksinya adalah hanya terdiri dari biaya produksi variabel yaitu BBB, BTK, dan BOP variabel saja. Baik, saja kita akan memasuki subtopik pembahasan yang kedua yaitu harga pokok produksi proses, di mana yang pertama kita akan membahas metode harga pokok proses, pengumpulan biaya metode harga pokok proses, dan manfaat informasi harga pokok proses, kemudian ada variasi penggunaan metode harga pokok proses, dan yang terakhir ada komponen harga pokok proses produksi. Yang pertama yaitu metode harga pokok proses, di mana dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Rumus perhitungan biaya produksi persatuannya yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, karakteristik dalam metode ini yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar, dan kemudian dari bulan ke bulan adalah sama yang dihasilkan. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi dari perusahaan yang berisi rencana produksi yang akan kita buat yaitu dengan produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi sudah ditetapkan oleh perusahaan, kita tidak bisa membuat seenak kita sendiri. Kemudian komponen dalam laporan harga pokok produksi yaitu yang pertama data produksinya atau schedule kuantitas, kemudian pembebanan biayanya itu apa, kemudian yang terakhir yaitu baru perhitungan biayanya. Topik yang kedua yaitu pengumpulan biaya dalam metode harga pokok proses. Yang pertama itu pengumpulan biayanya berdasarkan ditulis per departemen produksi juga per periode akuntansi. Kemudian perhitungan harga pokok produksinya persatuan. Itu dalam metode ini menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total produksi yang telah dikeluarkan selama periode tertentu dengan dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Jadi perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau biasanya itu akhir bulan gitu. Yang ketiga itu manfaat informasi harga pokok proses. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massa atau proses, itu informasi harga pokok prosesnya yang dihitung untuk jangka waktu tertentu sangat bermanfaat bagi manajemen. Untuk yang pertama, menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, dan yang terakhir menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kemudian subtopik yang keempat yaitu variasi penggunaan metode harga pokok proses, di mana yang pertama harga pokok proses untuk perusahaan yang produksi yang dilakukan melalui satu departemen, kemudian yang kedua melalui lebih dari satu departemen, dan yang ketiga itu pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan, dengan anggapan yang pertama yaitu produk hilang pada awal proses, atau yang kedua yaitu produk hilang pada akhir proses pembuatan.
akhirnya sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu komponen harga pokok produksi. Yang pertama ada BBB atau biaya bahan baku, adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai di dalam pengolahan produk. Nah, yang kedua ada BPP atau biaya bahan penolong, di mana merupakan bahan yang bukan bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada BTK. Menurut Ursi dan Hammer, biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian terakhir yaitu BOP atau biaya tidak langsung yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi, jadi itu semua dimasukkan ke dalam BOP. Setelah menjelaskan teori-teori tadi, selanjutnya di sesi ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terhadap perusahaan manufaktur Siomay Pojok Pak Solar. Bagaimana saya menghitung harga pokok produksinya. Baik, ini adalah perhitungan harga pokok produksi dari perusahaan manufaktur Pak Solar, di mana saya sudah melakukan observasi sama dari yaitu tanggal 22 hingga tanggal 23. Jadi saya mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan perusahaan mereka. Dari tanggal 22 mereka membeli bahan baku, juga membeli bahan penolong, kemudian langsung menggunakannya untuk diproduksi dan menghasilkan 250 siomay, dan juga membayar jasa penggilingan adonan siomay 13 kg, di mana per kilonya 10.000. Kemudian juga ini seharusnya langsung dijual di hari yang sama, namun karena di hari itu ada acara keluarga yang mendadak itu kemudian diliburkan selama 1 hari saja. Jadi penjualannya dilakukan di hari esok. Seharusnya itu mereka menjual terus, jadi membeli bahan baku penolong, kemudian memprosesnya, kemudian langsung menjual di hari yang sama. Begitu. Nah, di tanggal 23 ini mereka memakai bahan-bahan selain bahan baku, bahan penolong, dan sehingga mereka dimasukkan ke dalam BOP karena tidak berhubungan dengan harga dengan proses produksi gitu. Kemudian tanggal 22 yaitu menjual sebanyak 250 porsi, alhamdulillah kejual semua yang sudah dibuat dan membayar upah gaji untuk yang karyawan. Berikut adalah perhitungannya. Pertama kita lakukan pengumpulan biaya, di mana biaya bahan baku tadi 165, bahan penolong, bahan ini, kemudian memasukkan ini semua, kemudian kita totalkan sudah, sehingga total produksinya yang kita dapat adalah 2.350. Kemudian kedua itu perhitungan harga pokok produksi, di mana produk jadinya yaitu 250 porsi, dan tidak ada produk yang masih dalam proses, tidak ada. Jadi total produksinya segini. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi yang sudah dijelaskan di materi tadi dengan membagi total biaya produksi dengan total produksi yang telah dibuat, yaitu sebesar 9.400. Selanjutnya yaitu laporan harga pokok produksi yang telah saya buat, di mana yang pertama itu ada data produksi yang dimasukkan dalam proses tadi 250, kemudian ya jadi gudang segitu, jadi jumlah produk yang sama misalkan itu 250 porsi. Selanjutnya biaya yang dibebankan dalam periode 2 hari ini yaitu biaya bahan baku sebanyak ini tadi, sama terusnya dibagikan dengan total biaya ini dibagikan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sudah dapat segini, sudah kita total. Selanjutnya perhitungan biayanya yaitu dengan mentransfer ini tadi kan harga 250 dengan harga pokoknya 9.400. Nah, selanjutnya ini tidak ada harga yang dalam proses akhir atau potongnya, kita jumlah segini, kita produksi. Kemudian ini adalah perhitungan labanya yaitu harga jual dikurangi harga pokok produksi. Ini merupakan split dokumentasi yang saya punya saat wawancara di tempat produksi. Kemudian di sana juga sedang melakukan penggorengan kacang untuk bumbunya gitu. Juga ada foto karyawan di mana saat saya kesana itu membeli tabung gas. Nah, ini mau beli tabung gas. Kemudian ini juga saya minta izin buat ngefoto itu yang dijual seperti itu. Kemudian itu simpulan. Di sini saya menyimpulkan 2 hal, yaitu observasi lapangan itu sangat penting dilakukan karena itu akan terus-menerus menjadi acuan kita dalam membuat laporan. Nah, yang kedua yaitu mencari harga pokok produksi itu harus benar-benar mengaplikasikan teori yang telah kita cari. Jadi jangan cuma untuk sekedar tahu, tapi kita juga harus menghitungnya itu berdasarkan teori gitu, enggak yang salah-salah. Jadi kita benar dalam menghitung sehingga laba dan kerugian itu bisa kita tahu dengan baik. Yaitu saran dimana dengan adanya tugas ini kan kami sebagai mahasiswa itu tahu berapa pengeluarannya, sehingga kita bisa menghitung harga pokok produksi dari perusahaan manufaktur ini. Itu saya berharap semoga pengeluarannya itu lebih disusutkan lagi sehingga income atau pendapatannya itu dapat meningkat begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi adalah presentasi saya mengenai tugas project dari Bu Alia. Semoga ini bermanfaat untuk saya ke depannya.
Dan untuk yang menonton, terima kasih Bu Alia karena sudah memberikan saya banyak ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya saya tidak ketahui. Terima kasih banyak Bu Alia sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.